kabarnya DPR Aceh bersama Sekda Bustami juga sedang bekerja. Jika tidak ada halangan, awal tahun 2024 mendatang, PJ Gubernur Aceh akan berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, titik balik, kembali kita bertemu. Membahas, mengupas, dan membicarakan berbagai macam isu. Berbagai macam informasi, baik yang terbuka maupun yang tersembunyi. Baik isu-isu nasional maupun seputar masalah di Provinsi Aceh, Bumi Serami Mekah. Pertemuan kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara seputar operasi tersembunyi di dunia birokrasi, khususnya perseteruan antara pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Sekda Aceh Bustami Hamzah. Sahabat titik balik, senyap tidak berarti diam, alias tidak bergerak. Agaknya begitulah, desas-desus alias informasi bocor halus seputar itu tadi, perseteruan antara pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki versus Sekda Aceh Bustami. Bukannya reda, justru kabarnya semakin runcing dan menjadi-jadi. Keduanya juga disebut saling menyandera. Sumber bawah tanah atau underground saya di lingkungan pendopo Gubernur Aceh serta kalangan-kalangan tertentu di Jakarta mengungkap sejak pengusulan tunggal Bustami Hamzah sebagai pejabat Gubernur Aceh dan hilangnya nama Ahmad Marzuki dalam daftar usulan DPR Aceh awal Juli 2023 lalu, keduanya pun saling melirik satu sama lain. Walau di depan publik kelihatan harmonis, tapi yang terjadi sesungguhnya tidak demikian. Diam-diam, informasi bocor halus yang saya terima sejak Ahmad Marzuki dikukuhkan kembali sebagai pejabat Gubernur Aceh untuk tahun kedua, dia sudah 3 kali mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kemendagri untuk menggantikan Bustami dari kursi Sekda Aceh. Namun hingga kini belum menuai hasil alias mentok. Bila informasi ini benar, maka sahihlah jika Bustami memiliki kuku yang kuat di lingkaran Istana Negara maupun Kemendagri di Jakarta. Sebaliknya, sumber tadi juga mengungkap pada posisi demikian, Bustami juga tak tinggal diam. Apalagi setelah persoalan APBAP 2023 dan pembahasan APBA 2024. APBA itu Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2024 yang hingga kini tak jelas juntrungnya, sehingga membuat anggota DPR Aceh berteriak. Ditambah lagi desas-desus akan dipergubkan APBA 2024. Dan Bustami sepertinya semakin akrab dengan DPR Aceh, terutama sejak juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA bicara ke publik melalui media pers. MTA menuding dan menduga ada oknum di Tapa yang bermain melakukan konspirasi dan menjebak PJ Gubernur Aceh dengan DPR Aceh sehingga pembahasan APBA 2024 menurut MTA
menjadi molor dan bertele-tele. Menarik apa yang dikatakan oleh MTA, ada oknum Tapa. Yang harus dipahami, Sekda merupakan ketua tim anggaran pemerintah Aceh. Saya tidak tahu siapa oknum yang dimaksud oleh MTA di dalam Tapa. Tapi kalau melihat anatomi dan struktur dari Tapa, tentu dipimpin oleh Sekda. Apakah MTA yang dimaksud oknum MTA itu adalah Bustami? Wallahu alam. Tapi terlepas dari itu, MTA menuding terkait APBA 2024, sekali lagi kami pertegas. Secara aturan jelas bahwa pembahasan anggaran dilakukan Banggar DPRA dengan Tapa atau bersama Tapa. Itu kata MTA kepada media pers. Masih kata MTA, jika hal ini dikondisikan bertele-tele, sepertinya kuat dugaan ada indikasi oknum Tapa sendiri yang bermain dengan Banggar Dewan untuk pengkondisian, memaksa dan menjebak gubernur untuk wajib hadir untuk kepentingan tertentu pada pembahasan anggaran 2024 yang belum pernah dilakukan sama sekali, ungkap MTA kepada media pers Rabu 15 November 2023 lalu. Menurut MTA, ada sejumlah hal yang mendasari dugaan konspirasi tadi. Di antaranya, adanya kesepakatan Banggar dan Tapa pada April 2023 lalu untuk memaksa penjabat gubernur Aceh untuk menerima dan menjalankan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan itu diantaranya pembagian dana otonomi khusus atau Otsus 2024 menjadi 80 bagi 20% atau dibelah 80 20%. 80 untuk provinsi, 20% untuk kabupaten kota. Selama ini pembagiannya 60-40. Karena itu secara tegas gubernur telah berulang kali menyampaikan bahwa menolak kesepakatan Banggar dan Tapa tersebut karena tindakan ini masuk kategori menzalimi kabupaten kota, kata MTA. Karena itu menurut MTA, penundaan pembahasan RAPBA 2024 berulang-ulang tanpa sekalipun dilakukan pembahasan dan tidak ada alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perundang-undang. MTA menjelaskan, Ahmad Marzuki telah menyampaikan dengan tegas kebijakan anggaran terhadap kabupaten kota di tengah melemahnya fiskal Aceh yang berpengaruh terhadap daerah. Karena itu, tidak boleh dikurangi dari skema yang telah berjalan. Menurut MTA, Ahmad Marzuki meminta Otsus untuk kabupaten dan kota tidak dikurangi bila belum mampu untuk ditambah. Dewan berkeinginan gubernur menerima perubahan skema untuk mengurangi jatah Otsus kabupaten kota menjadi 20% dengan potensi pengurangan mencapai 400 miliar lebih. Lalu dijadikan pokir dewan menurut dapil masing-masing, ungkap MTA. Nah, pemerintah Aceh, kata MTA, menilai aneh karena dalam RAPBA 2024 telah tertuang berbagai arah kebijakan anggaran, termasuk hal-hal strategis yang dipermasalahkan Dewan. Namun pihak legislatif masih menilai Ahmad Marzuki tidak responsif. Padahal RAPBA sendiri menurut MTA tidak dibahas. Seharusnya dibahas bersama Tapa. Nanti akan terlihat dalam daftar isian masalah dari APBA yang membutuhkan arah kebijakan yang mesti ditindaklanjuti. Dari berbagai macam DIM tersebut nantinya Tapa akan melapor kepada gubernur hasil pembahasan tadi, kata MTA. Lagi-lagi MTA mengungkap sampai saat ini Tapa tidak melaporkan hasil pembahasan dengan Banggar. Ada apa? Mengapa? Karena RAPBA tidak dibahas, artinya Dewan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tuding MTA. Menarik, ada apa? Artinya MTA juga mencium bahwa Tapa di bawah kepemimpinan Sekda Bustami Hamzah. Ada apa? Mengapa? Nah, sedikit mengkritik, mensentil ya. MTA juga menyebut
Dulu di awal-awal kepemimpinan Ahmad Marzuki, Dewan kompak meminta Sekda Taqwallah sebagai ketua TAPA harus diganti dengan alasan tidak bisa menjembatani pembahasan anggaran dengan baik. Sekarang, kata MTA, Sekda sudah diganti dengan Bustami dan sudah berjalan 1 tahun. Apa kelemahan Sekda di mata Dewan? Sampai RAPBA tidak pernah dibahas oleh Banggar dan TAPA. Ada apa? Sentil MTA. Lagi-lagi, MTA mencoba mengejar ini melalui media pers. Ya, pertanyaan MTA memang bercabang dan penuh praduga menurut saya. Ini bermakna dan terkesan seolah-olah antara DPRA dengan Sekda ada main mata. Itu sebabnya MTA meminta DPR Aceh menghentikan berbagai manuver yang semakin memperuncing masalah. Dia menyebut Ahmad Marzuki dalam menjalankan tugas taat kepada aturan perundang-undangan. Saya kira memang ini tugasnya juru bicara untuk memframing tuannya seperti itu. Kita berharap Dewan bersama TAPA segera menggelar pembahasan RAPBA 2024 untuk membahas pengesahan anggaran tepat waktu. Lantas selesaikah masalah sampai di sini? Bisa jadi tidak. Sebab sumber saya menceritakan beberapa hal mengenai perkembangan terkini dari perseteruan Ahmad Marzuki versus Bustami. Termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda ini ogah untuk melantik Bustami Hamzah sebagai komisaris utama Bank Aceh Syariah. Padahal keputusan Bustami sebagai komut Bank Aceh sudah beberapa waktu lalu disepakati dan diputuskan, baik oleh pemegang saham maupun otoritas jasa keuangan atau OJK. Karena itulah kabarnya DPR Aceh bersama Sekda Bustami juga melakukan serangan balik dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo melalui Mendagri untuk mengganti Ahmad Marzuki dari kursi penjabat gubernur Aceh. Pertanyaannya, mungkinkah? Menurut saya tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Ini sesuai dengan penegasan Presiden sendiri. Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota dievaluasi beberapa bulan sekali sih. Tanya Pak Jokowi kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Lalu dijawab oleh Mendagri, 3 bulan Pak. Dialog ini terjadi antara Presiden Jokowi dengan Mendagri saat pengarahan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Istana Negara Jakarta Senin 30 Oktober 2023 lalu. Namun Jokowi mengaku akan mengevaluasi setiap hari. Bapak, Ibu, semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan, yang mengevaluasi Mendagri. Tapi saya, kata Jokowi, evaluasi harian. Artinya Presiden akan mengevaluasi 197 pejabat kepala daerah itu setiap hari. Nah, saat itu memang seperti saya katakan tadi ada 197 PJ kepala daerah yang ikut pengarahan Presiden. Mendengar pernyataan Presiden Jokowi tadi, mereka pun tertawa dan memberi tepuk tangan mengenai rencana ataupun penegasan Presiden Jokowi untuk mengevaluasi per hari. Lalu Presiden menyatakan jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu. Hati-hati loh, tegas Presiden Jokowi. Begitu Bapak Ibu semuanya, miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Lagi-lagi, Jokowi memberi sinyal. Lalu bagaimana nasib Ahmad Marzuki? Sekali lagi, sumber saya di Jakarta berbisik. Kabarnya, DPR Aceh bersama Sekda Bustami juga sedang bekerja. Jika tidak ada halangan, awal tahun 2024 mendatang, PJ Gubernur Aceh akan berganti. Begitupun benar atau tidak, tentu kita tunggu saja yang
nyata-nyata, dan yang pasti-pasti. Demikian, jika program ini menurut Anda menarik, cocok untuk kita teruskan, tentu saya mohon bantuan dari Anda semua. Bantu kami, jangan lupa di like, subscribe, ditekan atau diklik lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.